Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi adhaba 'anal hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Allazi aujaba 'alaina bi fi'lil ma'mur wa tarkil mahzur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Saudaraku kaum muslimin yang semoga selalu dirahmati oleh Allah. Sebagai orang Islam, sebagai orang iman, tentunya kita mendambakan ketika nanti di akhirat bisa kumpul bersama keluarga di surga Firdaus, surga yang paling diimpikan oleh semua orang-orang iman, oleh semua orang-orang Islam. Bersenda gurau, bercanda tawa dengan pasangan kita dulu waktu di dunia, dan tentunya dengan anak-anak kita, bahkan dengan cucu, cicit, dan lain sebagainya. Tentunya perlu ada usaha, wahai saudaraku, yang harus kita lakukan di dalam dunia. Karena tidak mungkin dengan serta-merta bisa hidup kumpul semuanya dengan keluarga di surga, di Jannatul Adn, surga yang kekal, surga Firdaus. Tidak mungkin dengan tanpa adanya usaha bagi kita di dalam dunia. Kita tahu bahwa ada 3 hal yang akan terus mengalir pahalanya walaupun kita sudah meninggal dunia. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang ada di dalam hadis Muslim. Beliau bersabda, "Idza matal insan in qata'a anhu amaluhu illa min salasatin. Min shadaqatin jariyatin au ilmin yuntanfa'u bih aw waladin sholihin yad'ulah." Ketika manusia meninggal dunia, wafat, maka sudah putus semua amalannya kecuali 3 hal. Yang pertama adalah dari anak yang solih, kemudian dari ilmu yang bermanfaat, dan dari sedekah jariyah. Kalau sesuai dengan dalilnya itu sedekah jariyah urutannya, sedekah jariyah, kemudian ilmu yang bermanfaat, dan anak yang solih. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang usaha memiliki anak yang solih dengan harapan bisa menjadi aset buat kita di dunia dan terutamanya di akhirat. Yang tadi di awal sudah saya sampaikan, kita bisa berkumpul bersama dengan keluarga kita. Karena di dunia saja kita sangat senang punya waktu untuk kumpul-kumpul dengan keluarga. Kalau hanya kumpul dengan keluarga dunia saja, buat apa? Yang lebih bagus itu adalah ya kumpul dengan keluarga di akhirat nanti. Karena kalau sudah kumpul dengan keluarga di akhirat, yaitu di surga, maka kumpulnya kekal selamanya. Tapi kalau kumpulnya hanya di dunia saja, itu belum tentu bisa kumpul di akhirat. Jadi kita berusaha agar kita memiliki anak-anak yang solih. Adapun usaha yang harus kita kerjakan untuk mendapatkan atau memiliki anak yang solih adalah tentunya bagi orang yang belum menikah, dia harus berusaha memiliki pasangan yang solih atau yang solihah. Dengan cara bagaimana? Pertama, berdoa kepada Allah, minta agar diberikan suami atau istri yang solih atau yang solihah. Kalau suami ya solih, kalau istri ya solihah. Berdoa pada Allah dan diutamakan melaksanakan sholat istikharah. Dan kemudian dia berusaha menjadi orang yang solih dulu. Karena al-arwahu junudun mujannada. Arwah itu jiwa manusia saling mencari kemiripannya. Bala membala, saling mencari kemiripannya. Jiwa yang sama akan bersatu, sedangkan jiwa yang tidak bersama, jiwa yang tidak sama, dia akan saling mengingkari. Kalau Anda sebagai orang yang belum punya pasangan adalah orang yang solih, maka Anda akan mendapatkan insya Allah dengan izin Allah pasangan yang solihah. Begitu pula sebaliknya, Anda wanita yang solihah, maka Anda akan diberikan oleh Allah pasangan yang solih. Jadi di samping kita berdoa untuk mendapatkan pasangan yang solih atau solihah, maka kita pun harus berusaha menjadi orang yang baik, menjadi orang yang solih atau solihah. Setelah menikah, kemudian kita berusaha untuk mendapatkan anak ya, mendapatkan anak atau keturunan, dan tentunya pasti ada dilakukan hubungan suami istri.
sebagai orang Islam, usaha untuk mendapatkan anak yang soleh atau soleha, maka sebelum melakukan hubungan suami istri harus didahului dengan berdoa. Pada saat ijab kabul pun harus berdoa. Sang suami memegang ubun-ubun istrinya yang baru saja ijab kabul, si suami itu dengan walinya perempuan, laki-laki itu berdoa, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alai wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alai. Ya Allah, saya minta kebaikan perempuan ini dan saya minta kebaikan watak yang Engkau berikan kepada perempuan ini. Dan saya berlindung dari kejelekan perempuan ini dan watak jelek yang Engkau berikan kepada perempuan ini. Jadi pada saat setelah ijab kabul saja sudah berdoa minta kebaikan kepada Allah dan dihindari dari watak jeleknya istri. Suami berdoa demikian. Nah, kemudian setelah sudah melaksanakan ijab kabul, tentunya sudah sah menjadi suami istri. Lazimnya biasanya ada walimatul urs, ada resepsi. Setelah itu biasanya malam pertama. Nah, di saat itulah kemudian dilakukan hubungan badan yang pertama kali. Maka sang suami sebelum melaksanakan hubungan badan harus berdoa. Kenapa? Agar ketika suami istri yang baru itu melaksanakan hubungan badan tidak ada setan yang ikut campur di dalamnya. Karena bahaya sekali ketika ada suami istri entah yang pengantin baru ataupun yang sudah lama melakukan hubungan badan lalu tidak berdoa, maka ada setan yang ikut campur di dalam hubungan badan itu, sehingga akhirnya ketika ada anak yang lahir, maka watak setan itu akan ada di dalam diri anak itu. Oleh sebab itu kita berusaha agar tidak ada setan yang ikut campur dalam hubungan badan antara suami istri. Sebelum dilakukan, maka sang suami berdoa, Bismillah, Allahumma janibna syaiton wa janibi syaiton marzaqtana. Dia berdoa dengan mengangkat tangan. Kemudian sang istri mengaminkan. Mungkin bagi orang yang tidak terbiasa melakukan agak canggung ya, agak canggung. Tapi bagi orang yang memang sudah terbiasa dengan pelajaran tersebut, dengan keilmuan yang dia dapatkan sebelum melaksanakan pernikahan, itu adalah hal yang biasa dan memang hal yang harus dilakukan. Karena Nabi sendiri kan pernah bersabda, ini mukasirul ummah bikum. Saya Nabi ingin memperbanyak umat melalui kalian orang-orang Islam. Jadi Nabi berusaha punya impian dengan semakin banyaknya orang Islam, kemudian akhirnya memiliki keturunan, umat Nabi makin banyak. Nah, banyaknya umat Nabi kalau hanya kuantitas saja, kualitasnya kropos, buat apa? Jadi kita harus membantu mengembangkan Islam dengan cara kita memiliki anak yang soleh dan solehat. Dengan cara tadi, ya, sebelum melakukan hubungan badan harus berdoa dulu. Di dalam hadis Bukhari, barang siapa yang sebelum melakukan hubungan badan kemudian membaca doa yang tadi, Bismillah, Allahumma janibna syaiton wa janibi syaiton ma razaqtana. Jadi artinya adalah dengan nama Allah, Allahumma janibna syaiton, ya Allah jauhkanlah kami dari setan, jauhkanlah setan dari kami. Wa janibi syaiton ma razaqtana, dan jauhkanlah setan dari anak yang akan Engkau rezekikan kepada kami, dari anak yang akan Engkau berikan pada kami. Dan ketika Allah qadar terjadi positif hamil sampai melahirkan, maka anak tersebut bebas dari gangguan setan. Itu keutamaannya. Maka itu kan modal bagi kita untuk memiliki anak yang solih. Karena bahannya sudah bagus, bibitnya sudah bagus. Ketika sudah terlahir di dunia, kemudian tumbuh dewasa, kita selalu berdoa. Dan ketika hamil, positif hamil, sebelum sampai 4 bulan, karena ketika positif hamil, 40 hari yang pertama itu berbentuk sperma. Kemudian 40 hari yang kedua itu sudah berubah menjadi alaqah, segumpal darah. Kemudian 40 hari yang ketiga berubah menjadi mudghah, segumpal daging. Nah, ketika sudah 40 hari yang ketiga, berarti itu sudah 40 kali 3 ya, 120 hari berarti 4 bulan.
Ketika sudah 4 bulan, Allah mengutus malaikat untuk mencatat takdir-takdir yang akan dialami oleh bayi itu nanti ketika lahir. Berarti sebelum 4 bulan, sebagai orang tua, baik itu bapaknya ataupun ibunya, harus banyak-banyak berdoa. Ya Allah, tuliskanlah takdir untuk anak yang ada dalam janin istri saya. Kalau kata suaminya, doa suami, kalau istrinya ya karena dia mengandung, janin saya ini kelak nanti berikanlah rezeki yang halal, banyak barokah. Kemudian ya Allah, berikanlah dia jodoh yang solih ataupun solihah. Berikanlah dia teman bergaul yang baik-baik. Berikanlah dia rumah yang barokah, pekerjaan maisha yang barokah. Dan wafatkanlah dia nanti pada akhirnya dalam keadaan husnul khotimah, dan jadikanlah dia termasuk penghuni surgamu dan terhindar dari nerakamu. Itu sebelum masuk 4 bulan. Dengan harapan ketika Allah memerintahkan malaikat menulis takdir untuk dia, maka yang ditulis oleh malaikat adalah sesuai dengan permintaan kedua orang tuanya. Ini kan sangat membantu kedua orang tua, suami istri, untuk bisa mendidik anak agar lebih mudah. Ibarat tanah, kita ingin bercocok tanam. Kalau tanahnya subur, maka kita akan mudah untuk bercocok tanam. Tapi kalau tanahnya keras, tanahnya tandus, tanahnya tidak subur, maka akan sulit untuk bercocok tanam. Mendidik anak untuk menjadi anak yang soleha, itu ibarat bercocok tanam. Maka kita kepingin mendapatkan anak yang ketika terlahir, memang bibitnya sudah bagus. Sehingga kita tinggal membentuk dia mendapatkan atau memiliki karakter yang baik. Kemudian setelah terlahir ke dunia, terus memperbanyak berdoa kepada Allah agar anak kita itu benar-benar menjadi anak yang solih atau soleha. Bisa dengan membaca surat As-Saffat ayat 10 yang bunyinya adalah Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berikanlah saya anak yang soleh, atau jadikanlah anak saya ini anak yang soleh. Kemudian berdoa, Allahumma ja'al auladana auladan solihin hafizina lil Qur'ani was sunnah fuqaha afiddin mubarakan hayatuhum fid dunya wal akhirah. Jadi kita minta Allahumma ja'al auladana auladan solihin. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami yang sudah ada ini, yang sudah terlahir ini menjadi anak-anak yang solih. Hafizina lil Qur'an, bisa menguasai Al-Qur'an. Fuqaha afiddin, faham di dalam agama. Faham dalam agama, menjadi orang yang tidak mudah terpengaruh untuk melaksanakan perbuatan maksiat. Fuqaha afiddin mubarakan hayatum fid dunya wal akhirah, dan hidupnya barokah di dunia dan akhirat. Lalu dilanjutkan dengan membaca doa yang ada di dalam surat Al-Furqan. Ilhamnya itu ada dalam surat Al-Furqan ayat 74, yaitu dilanjut dengan Allahumma habbibi ilaihimul iman wa zayyinhu fi qulubihim wa karrih ilaihimul kufra wal fusuq wal isyan waj'alhum minar rasyidin. Ya Allah, cintakanlah, Allahumma habib ilaihimul iman. Ya Allah, cintakanlah iman kepada mereka. Jadi kita minta kepada Allah agar anak-anak kita sangat cinta kepada keimanan. Allahumma habib ilaihimul iman wa zayyinhu fi qulubihim, dan hias-hiaskanlah keimanan di dalam hati mereka. Wa kari ilaihimul kufra wal fusuqa wal isyan, dan buatlah mereka benci kepada wakari ilaihimul kufra, buatlah mereka benci pada kekafiran maksud saya, benci kepada kekafiran, wal fusuqa, dan perbuatan fasik, wal isyan, dan perbuatan menentang, waj'alhum minar rasyidin, dan jadikanlah mereka orang-orang yang benar. Dan doa-doa yang lain tentunya masih banyak ya, seperti yang dipraktekkan oleh Nabi kepada Ibnu Abbas. Ketika Ibnu Abbas masih kecil, Nabi mengusap-usap kepalanya Ibnu Abbas, lalu berdoa, Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Ya Allah, berikanlah dia kefahaman di dalam agama. Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil, dan berikanlah dia pengertian-pengertian kitab, pengertian-pengertian Al-Quran hadis, agar bisa memahami ilmu Quran dan hadis, memahami ilmu agama. Jadi ketika anak-anak tertidur, kita pegang ubun-ubunnya,
sambil kita membaca Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Kalau sering kita lakukan hal tersebut, mulai dari anak kita kecil sampai dia dewasa, selama hidup masih bersama dengan kita, hidup satu rumah, insya Allah dia akan tumbuh menjadi muslim atau muslimah yang faqih di dalam agama. Insya Allah demikian. Yang jelas kita harus berusaha agar anak-anak kita menjadi anak yang solih dan soleha. Dan tidak hanya doa, wahai saudaraku, tentunya perlu adanya contoh nasihat dari orang tua kepada anak tentang akhlakul karimah. Mulai dari adab atau etika ketika makan, adab atau etika ketika bertemu dengan orang lain. Orang tua harus punya peran, harus mencontoh dan memberitahu mana yang baik dan mana yang buruk. Karena orang tua dikatakan sukses mendidik anaknya kalau anaknya memiliki karakter yang baik. Rasulullah SAW bersabda, manahala walidun waladahu afdolu min adabin hasan. Sesuatu pemberian yang terbaik diberikan oleh orang tua kepada anaknya adalah memberikan budi pekerti yang baik. Walaupun anaknya sukses dunianya, secara akademik cerdas, bisa kuliah sampai S2, bahkan sampai S3 dengan peringkat yang luar biasa, tapi kalau akhlaknya tidak baik, maka orang tuanya tidak sukses. Antara kecerdasan dengan akhlak ini sesuatu yang berbeda. Kalau kita punya anak yang berakhlak kemudian cerdas, ini luar biasa. Kita punya anak yang akhlaknya baik tapi kurang cerdas, itu masih tetap untung. Yang rugi adalah anaknya cerdas, akhlaknya buruk. Ini akan sangat merugikan karena bahaya sekali orang pinter tapi akhlaknya tidak baik. Kalau orangnya tidak pinter, anaknya tidak cerdas, akhlaknya tidak baik, ya rugi buat dia tapi tidak terlalu buat orang lain. Yang bahaya adalah cerdas, pinter tapi akhlaknya tidak baik. Ini akan bisa membahayakan orang lain karena dengan kecerdasannya itu dia akan berbuat yang tidak-tidak nantinya. Nah, kita berharap bahwa dengan usaha-usaha kita itu anak-anak kita semuanya menjadi anak-anak yang berakhlak baik kemudian cerdas, mulia di hadapan Allah dan mulia juga di mata manusia, sehingga kita bisa mendapatkan pengertian surat At-Tur ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, "Wallazina amanu wattabathum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum." Jadi barang siapa menjadi orang iman, orang-orang yang beriman, kata Allah, kemudian keturunannya diikutkan menjadi orang-orang yang beriman juga, maka keturunannya tersebut akan kami susulkan ke dalam derajat surganya orang tua. Atau dibalik, orang iman yang anak-anaknya juga menjadi iman, maka orang tuanya derajat surganya akan disusulkan ke derajat anaknya jika derajat surga anaknya lebih tinggi. Wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Dan bagi yang surganya tinggi, entah itu orang tua ataupun anaknya, dengan Allah mengkatrol atau mengangkat anaknya atau orang tuanya ke derajat yang lebih tinggi, itu tidak mengurangi derajat yang lebih di atas. Seandainya anak yang di atas, bapaknya yang di bawah atau ibunya yang di bawah, kemudian bapak ibunya diangkat ke surga anaknya, maka tidak mengurangi pahala anaknya atau sebaliknya. Kita berharap kita bisa demikian. Sehingga seperti yang saya ungkapkan di awal tadi, kita, Anda, pasangan Anda, bersama keturunan Anda, bahkan cucu, cicit, dan seterusnya berkumpul bersama di dalam surga. Kalau ngopi bareng di dunia itu biasa. Tapi kalau ngopi bareng di surga nanti bersama anak istri kita, orang-orang kita cintai, itu baru luar biasa. Demikian, semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.